Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 21 Jumadil Tsaniyah 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kematian kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan mengajak, menyeru kelompok-kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'id. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, dan tidak diperbolehkan berteman dengan syaitan. Dan syaitan sebagai musuh itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya ini, yaitu Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa penekanan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna asy-syaitan. Inna di sini artinya adalah harfu taukid, yang artinya dalam bahasa Indonesia sesungguhnya, menunjukkan bahwasanya sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Dan perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata aduwwun dalam bentuk nakir. Artinya syaitan jenis apapun
dia harus dijadikan sebagai musuh. Musuh dalam bentuk apapun. Tidak ada pertemanan dengan syaitan. Fattakhidhuhu aduwwan. Kemudian penekanan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jadikanlah ia sebagai musuh. Masih Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam bentuk nakirah. Artinya tidak ditetapkan. Artinya pula kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh dalam bentuk apapun. Kenapa syaitan harus dijadikan sebagai musuh? Karena syaitan mengajak kepada neraka. Dan ini sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh syaitan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syaitan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengusiran syaitan, yaitu qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai syaitan, ma mana'ak, apa yang menahanmu sehingga kamu tidak sujud ketika aku telah memerintahkanmu untuk sujud kepada Adam? Qala ana khairun minhu. Maka syaitan berkata, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya, engkau telah ciptakan aku dari api dan Adam alaihissalam telah engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan syaitan atau iblis yang asalnya dia tinggal di kampung-kampung, di negeri-negeri yang di situ malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fahbut minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas salimin. Artinya, keluarlah, turunlah darinya, yaitu dari surga. Maka tidak pantas bagimu untuk sombong di dalamnya. Keluarlah darinya dalam keadaan kamu hina. Setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis atau syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya, berikan aku waktu sampai hari dibangkitkannya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan mengabulkan permintaannya, innaka minal munzarin. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu diberikan waktu. Maksudnya waktu hidup sampai dibangkitkannya manusia. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Artinya, wahai Allah, sebagaimana engkau lencengkan aku dari kesesatan, maka sungguh aku akan lencengkan mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan benar-benar mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka.
dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Dari ayat ini, semenjak ayat inilah iblis mengganggu manusia, dan semenjak ayat inilah dia menjadi orang yang terkutuk, makhluk yang terkutuk. Dan salah satu gangguan iblis kepada manusia atau gangguan syaitan kepada manusia, di beberapa tempat sudah saya sebutkan apa bedanya jin, iblis, dan syaitan. Apabila disebutkan kata asy-syaitan di dalam Al-Quran secara sendirian ataupun secara bentuk tunggal, bentuk mufrad, maka maksudnya adalah iblis yang dia itu tidak mau sujud kepada Adam dan terkutuk dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tetapi apabila disebutkan asy-syayatin, yaitu bentuk syaitan secara jamak, maka yang dimaksud adalah jin-jin yang kafir, yang membangkang dan kafir, tidak beriman kepada Allah. Nah, salah satu trik, jadi kalau saya dalam nanti perkataan ini menyebutkan syaitan atau iblis, itu maksudnya sama, kecuali ketika saya menyebutkan para syaitan, maka itu berarti jin-jin yang kafir. Tema kita yaitu trik ataupun trik-trik iblis menggoda manusia. Sama saja boleh dikatakan trik-trik syaitan menggoda manusia. Salah satu trik syaitan menggoda manusia, dan sekali lagi saya muqaddimahi tadi bahwa syaitan atau iblis tidak boleh pernah berteman dengan orang beriman. Salah satu trik iblis atau syaitan menggoda manusia adalah sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan ayat-ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Allah berfirman, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya an sawatihima anhuma min sawatihim wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Trik iblis yang pertama menggoda manusia adalah melakukan pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Ini yang pertama, dan ini trik yang paling kuat menggoda manusia, pembisikan terhadap sebuah maksiat. Saya ulangi, pembisikan kebenaran atau pembenaran terhadap sebuah maksiat. Lihat ayat ini, maka syaitan mengganggu mereka berdua agar terlihat dari mereka berdua apa yang tersembunyi dari mereka berdua, dari aurat mereka berdua. Dan syaitan mengatakan bahwa Rabb kalian berdua tidaklah melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini, melainkan di sini triknya membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Jadi jelas-jelas Allah melarang, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa alaihi wassalam, jangan kalian dekati
jangan kalian berdua dekati pohon ini. Intinya jangan mendekati. Mau sebabnya apa, jangan mendekati. Nah, syaitan atau iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa alaihissalam, qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Artinya, Rabb kalian berdua tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali sebenarnya nggak ada apa-apa. Seakan-akan iblis ingin mengatakan kepada Adam dan Hawa seperti itu, nggak ada apa-apa di pohon itu, cuma ada dua. Kalau kamu berdua mendekatinya, yang pertama kamu akan menjadi malaikat, yang kedua kamu akan kekal. Ini yang ditakutkan oleh Allah. Jadi pohon itu tidak mengapa didekati, pohon itu tidak mengapa untuk diambil, pohon itu tidak mengapa dibisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Inilah trik iblis yang paling kuat, pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Makanya di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis atau syaitan bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Bahkan setelah membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat, dia bersumpah, inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku ini, anggap aku ini sebagai orang-orang yang memberi nasihat kalian berdua. Tidak mengapa pohon ini. Nah, begitulah manusia tergoda dengan godaan iblis, yaitu dibisikkan sebuah pembenaran terhadap sebuah maksiat. Saya beri contoh. Seorang yang jelas-jelas tahu keharaman khamr, bahwasanya khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian ansab, undian kemudian sembahan berhala-berhala ataupun sembahan sesaji-sesaji terhadap berhala, wal azlam, mengundi nasib, adalah perbuatan buruk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Jelas bagi kita dalam ayat ini khamr adalah disebutkan oleh Allah buruk, kemudian diperintahkan untuk dijauhi. Akan tetapi orang-orang yang dibisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat mengatakan khamr itu diharamkan oleh Allah karena di Arab, karena khamr panas. Karena khamr panas. Adapun di daerah-daerah yang tidak terlalu panas, apalagi dingin, maka bisa jadi khamr itu halal. Ini namanya pembenaran terhadap atau bisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Jadi dibisiki oleh iblis atau syaitan bahwasanya ini maksiat tidak mengapa, sampai-sampai yang akhir-akhirnya itu benar-benar maksiat menjadi lumrah dan wajar, menjadi lumrah dan wajar. Contoh yang lain yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu atas nama kerukunan beragama akhirnya membolehkan untuk meyakini bahwa semua agama benar, hanya jalan-jalannya saja yang berbeda. Padahal jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa agama yang kami sembah tidak sama dengan agama yang kalian sembah. Agama yang kami anut tidak sama dengan agama yang kalian anut.
lakum dinukum waliyadin. Jelas sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai ajaran maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini trik iblis, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Ingin yang lebih ringan, contohnya seorang pendai, ustadz misalkan, tapi masih suka nonton infotainment, berita-berita gosip artis misalkan. Ketika dia berpikir, dia tahu itu maksiat, dia ustadz, tetapi dibisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Oh, biar saya tahu apa sebenarnya yang terjadi, sehingga saya bisa memberitahukan nantinya kepada umat akan perkara tersebut. Ini tidak benar. Dan ini yang disebut dengan dalam bahasa Arab at-tazyin, memperindah maksiat. Maksiat seakan-akan menjadi indah. Dan itu banyak kita dapati di dalam Al-Quran tentang at-tazyin. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 212, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Diindahkan kepada orang-orang yang kafir kehidupan dunia, dibisikkan kepada mereka pembenaran untuk menganggap dunia itu adalah baik, adalah indah. Begitu pula di dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah berfirman Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya diindahkan kepada manusia kecintaan syahwat berupa para perempuan, anak-anak, kemudian qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah, yaitu perhiasan-perhiasan dari emas dan perak, wal khairil musawwamati wal an'ami wal harf, dan juga kuda-kuda dan binatang-binatang ternak serta pertanian-pertanian. Ini adalah salah satu contoh dari yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya trik iblis mengganggu manusia adalah memperindah sebuah maksiat, membisikkan bahwasanya pembenaran terhadap sebuah maksiat tersebut sudah pasti itu adalah maksiat, tapi dibisik-bisikkan oleh iblis sehingga menjadi benar, sehingga minimal menjadi ringan. Contoh misalkan menerima sogok suapan. Sebagian orang menganggap pertama kali itu adalah dosa besar karena diancam dalam neraka. Al-Hasan Al-Basri, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'natin aw 'adzabin aw ghadab. Dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, dengan siksa, laknat ataupun murka Allah, maka itu adalah dosa besar. Nah, sama di dalamnya menerima suapan atau sogokan, dia membenarkan sisi maksiat tersebut, sehingga
ringan baginya menerima itu. Misalkan di dalam dirinya ada perkataan, ini kan saya membantu dia, kalau seandainya saya tidak membantu, maka ya bolehlah saya tidak menerima suapan ini. Saya membantu dia. Ini yang disebut dengan pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Kisah yang lain, Juraij, sang ahli ibadah, yang mana dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul di dalam dirinya dibisikkan oleh syaitan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Dibisikkan oleh iblis pembenaran terhadap sebuah maksiat. Ketika ibunya memanggil untuk minta bantuan agar ibu dibantu, dilayani, maka Juraij berkata di dalam dirinya, lihat, dibisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Ya Allah, apakah aku memenuhi panggilan ibuku, ataukah aku beribadah? Maka tetaplah Juraij dalam ibadahnya. Toh panggilan ibu tidak besar, tidak lebih besar dibanding panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Pada waktu itu Juraij dibisikkan oleh syaitan pembenaran terhadap sebuah maksiat, yaitu durhaka kepada orang tuanya. Dengan apa? Dengan menganggap dia sedang beribadah kepada Allah. Padahal ibadah kepada Allah pada saat itu hukumnya sunnah. Memenuhi panggilan ibu, orang tua pada saat itu hukumnya wajib. Dan menjadi sebuah konsep dasar ibadah bagi seorang muslim adalah mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Di sini Juraij lebih mendahulukan ibadah sunnah dibandingkan ibadah wajib. Ibadah wajib pada saat itu memenuhi panggilan ibunya. Itulah yang disebut dengan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Saya tidak mau memenuhi panggilan ibu bukan karena maksiat. Saya sedang beribadah. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Terus dibisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Dan ini seperti yang saya katakan, trik iblis mengganggu manusia. Seorang wanita muslimah tidak mau memakai jilbab. Kenapa? Karena dia takut dinamakan berpakaian dengan pakaian syuhrah, pakaian yang berbeda dengan yang lainnya. Saya ngantor tidak mau pakai jilbab. Kalaupun pakai jilbab, jilbab yang gaul. Nanti kalau seandainya pakai jilbab yang sesuai dengan syariat, yang benar-benar menutup aurat, benar-benar menutup bentuk tubuh, maka nanti akan dikira orang saya terlalu berbeda dengan orang. Bukankah pakaian syuhrah dilarang? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu trik iblis mengganggu manusia. Pembenaran terhadap sebuah maksiat. Dan ambil contohnya banyak sekali. Maksiat dibenarkan, diperindah, akhirnya menjadi dianggap di dalam diri kita menjadi benar, menjadi indah, bahkan dianjurkan untuk mengerjakannya gara-gara trik syaitan seperti ini. Contoh yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang
menghutangi orang lain, akan tetapi dengan cara ainah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jika kalian berjual beli dengan ainah. Apa itu jual beli dengan ainah? Misalkan saya membutuhkan duit dari Bapak. Saya bilang ke Bapak, "Pak, saya butuh 50 juta." "Oh, baik. Saya butuh 50 juta." Bapak mengatakan, "Baik. Sekarang begini saja. Saya punya mobil." Kata Bapak, "Saya punya mobil. Ini mobil kamu beli dengan cara kredit." Dengan cara kredit. Berapa harganya? Harganya 40 juta. Baik. Harganya 50 juta. Harganya 50 juta. Tapi bayarnya ngutang, nyicil. Baik, Pak. Terjadilah jual beli. Saya menjual, padahal tadi saya ingin duit. Kok masuk ke dalam dagang, ke dalam jual beli? Di sini trik iblisnya, sehingga melakukan praktek riba. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya belilah mobil itu, padahal saya ingin duit, malah disuruh beli. Saya belilah mobil itu seharga berapa tadi? 50 juta. Bapak yang menjual mobil kepada saya mengatakan, "Saya beli lagi mobil ini dengan membayar cash sebanyak berapa? Sebanyak 45 juta. Ini duitnya 45 juta. Berarti mobil itu kembali lagi kepada Bapak, dan Bapak membelinya dengan harga 45 juta. Berarti sebenarnya hutang saya sebenarnya hanya berapa? 45 juta. Karena duit yang saya dapat dari Bapak 45 juta. Tapi saya harus bayar berapa? 50 juta. Itulah yang disebut dengan jual beli ainah. Nah, di sini terjadi trik iblis. Sikap pembenaran terhadap sebuah maksiat. Kata dia, "Saya tidak mau riba. Saya cuma mau nolong dia." Tapi caranya begitu. Caranya seperti itu. Maka ini adalah sikap pembenaran atau bisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Dan yang seperti ini banyak sekali contohnya. Dan iblis sangat berhasil. Bahkan yang paling pertama tergoda dengannya adalah nenek moyang kita, Adam dan Hawa alaihimussalam. Sikap pembenaran terhadap sebuah maksiat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap pembenaran terhadap sebuah maksiat ataupun membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat adalah orang tidak mau belajar agama dengan dalih bahwa saya bisa beramal dari sisi yang lain. Silakanlah kalian belajar agama. Saya punya amalan lain yang bisa saya dekatkan diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Saya beri contoh. Orang diluaskan rezekinya oleh Allah. Bagus dia beramal dengan hartanya. Bagus. Tapi ketika diajak untuk menuntut ilmu, mengikuti pengajian-pengajian, maka dia mengatakan, "Saya kalau menuntut ilmu nggak kuat. Saya kuatnya dari sisi harta." Maka ini adalah termasuk pembisikan terhadap sebuah maksiat. Dan banyak sekali contohnya. Bahkan hampir setiap maksiat yang diajak syaitan kepadanya
itu ada pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Bisikan akan pembenaran terhadap sebuah maksiat ada. Contoh misalkan, jelas-jelas Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman mengatakan, hadza ablaghu fin nahyi. Ini ayat lebih keras, lebih dalam larangan berzina. Setiap wasilah, sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan zinanya. Nah, sebagian ada yang terbisikkan oleh syaitan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Contohnya, orang-orang yang berdakwah tetapi masih memperbolehkan ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa batas. Ngakunya dakwah, ngakunya sedang memperbincangkan tentang keislaman, tapi mereka sendiri belum mengerjakan Islam itu sendiri. Maka di sini mulai bisikan akan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Itu kan masalah kulit. Lihat pertama. Yang kedua, yang penting kan kita di sini tidak macam-macam. Kalau seandainya ngumpul-ngumpul yang dilarang itu, kalau seandainya mendekatkan kepada perbuatan zina, sedangkan di sini kita ingin berdakwah, ingin memperjuangkan Islam, membicarakan strategi dakwah dan semisalnya. Ini adalah termasuk sifat atau sikap pembisikan terhadap sebuah maksiat. Ya. Dan ini banyak sekali contohnya. Seorang perempuan yang jelas-jelas dia mengetahui hadis dari Imam At-Tabarani dari Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh seseorang ditusukkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal untuknya. Sebagian orang-orang yang memperbolehkan salaman, yang memperbolehkan bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, mereka dibisikkan oleh syaitan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Mengatakan apa? Kalau seandainya yang dilarang itu adalah yang salaman yang mendatangkan syahwat. Adapun salaman karena menghormati, karena sesama muslim, maka tidak mengapa. Pembenaran terhadap sebuah maksiat selalu ada seperti itu, sikap pembenaran terhadap sebuah maksiat. Contoh lain dalam permasalahan ketatanegaraan, bahwasanya termasuk sikap pembenaran terhadap sebuah maksiat adalah membenarkan cara-cara selain Islam untuk bertata negara. Akhirnya ikut-ikutan cara-cara orang-orang kafir untuk menegakkan sebuah kepemimpinan secara Islam, yang mana sebenarnya contoh saja memilih pemimpin dalam Islam caranya ada dua. Yang pertama dilakukan oleh Nabi kepada Abu Bakar dan oleh Abu Bakar dilakukan kepada Umar, yaitu cara istikhlaf, memilih pengganti secara langsung oleh pemimpin sebelumnya, istikhlaf. Yang kedua itu dengan syura yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menunjuk 6 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah yang terkemuka, bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat siapa yang paling pantas menjadi pengganti setelah Umar bin Khattab. Itu cara Islam. Jelas-jelas selain cara ini tidak dibenarkan, tetapi dibisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat.
Kalau kita tidak masuk ke dalam sistem seperti ini, kita akan siapa yang memimpin, siapa yang begini, dan macam-macam. Pembenaran terhadap sebuah maksiat itu adalah bisikan syaitan yang terlalu kuat dan sangat kuat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh orang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Jangan meninggalkan sholat, meremehkan sholat dengan mengakhirkan waktu. Dia berpikir bahwasanya saya sekarang meremehkan sholat ataupun menunda-nunda waktu sholat karena ada sebuah pekerjaan. Ada datang orang, saya pernah berbicara dengan para pedagang dalam hal ini. Mereka bertanya, bolehkah Ustaz kita tidak ikut sholat berjamaah sedangkan kita laki-laki? Kemudian setelah itu kita karena banyak pelanggan dari orang luar kota, akhirnya kita tidak sholat berjamaah, bahkan terlambat ataupun mengakhirkan sholat karena kita menganggap ini adalah pelanggan dari luar kota yang mereka tidak akan kembali lagi ke sini ataupun kembali dalam waktu yang lama. Maka sayang kita buang pelanggan-pelanggan seperti ini. Sholat kan bisa nanti. Nah ini dia. Ini termasuk dari pembisikan terhadap sebuah maksiat. Contoh yang terakhir tentang tatfif misalnya. Tatfif adalah mengurangi timbangan atau meminta dilebihkan timbangan. Mengurangi timbangan dilakukan oleh si penjual atau meminta dilebihkan timbangan oleh si pembeli. Allah berfirman, wailun lil mutaffifin. Siksa wail bagi orang-orang yang melakukan sikap tatfif. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang mana apabila mereka minta ditakarkan, mereka minta dilebihkan dari batas yang sewajarnya. Dan apabila mereka menjual, mereka mengurangi timbangan atau takaran. Sedikit melenceng, wail. Orang kalau mendengar, kalau membaca Quran terjemah, wail adalah siksa yang besar bagi orang-orang yang mutaffif. Siksa yang besar orang nggak paham. Apa siksa yang besar? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, wail adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam yang sangat panas. Saking panasnya bagaimana? Lau suyyirat bihil jibalu lama'at. Kalau seandainya gunung-gunung dimasukkan ke dalam lembah wail, maka niscaya gunung-gunung tersebut akan meleleh. Saking panasnya. Padahal gunung berasal dari batu, yang mana kita ketahui batu tidak akan pernah meleleh, tapi saking panasnya bisa meleleh bagaikan emas, perak, atau tembaga, timah, atau yang semisalnya. Saking panasnya, subhanallah. Kemudian juga arti wail adalah lembah dari atau gunung jabalun minan nar, gunung yang terbuat dari api. Itu wail. Ini siksa bagi orang-orang yang bersikap tatfif, mengurangi timbangan dan takaran tadi. Dan jangan dipikir mengurangi timbangan takaran itu hanya proses perniagaan yang terjadi menimbang dan menakar, bukan. Mengurangi timbangan termasuk di dalamnya adalah sebuah kontraktor misalkan, dia aturannya sesuai dengan kesepakatan semennya ini, kemudian dia tidak mentaati sesuai dengan kesepakatan tersebut, dia mengurangi bahan-bahan, dia mengurangi bahan-bahan material pada bangunan yang sudah disepakati tadi, itu disebut dengan tatfif. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran.
Maka inilah contoh-contoh dan itulah salah satu trik iblis menggoda manusia, yaitu at-tazyin, memperindah maksiat atau membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan saya cukupkan. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.